Halo semuanya, balik lagi bareng saya di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi serius soal duit, cuan, dan investasi. Hari ini, kita bahas satu topik yang ngena banget. Harga emas Antam tembus rekor baru. Hari Rabu, 16 April 2025, harga emas Antam resmi naik lagi. Sekarang per gramnya Rp1.916.000, naik Rp20.000 dari hari sebelumnya. Rekor baru tercipta. Tapi yang mengejutkan adalah masih ada orang yang boncos. Yap, beli emas tapi malah rugi, padahal harga emas sedang di titik tertingginya sepanjang sejarah. Kok bisa? Siapa yang boncos? Sebelum kita masuk ke alasan kenapa bisa boncos, yuk kenali dulu siapa sih yang masuk dalam kategori tim boncos emas. Biasanya, mereka ini. 1. Beli emas di saat harga lagi tinggi-tingginya, tanpa strategi. Misalnya, pas tahun 2020 ketika emas sempat menyentuh Rp1.065.000 per gram, mereka beli emas pecahan kecil, lalu mikir harga bakal terus naik. Ternyata harga sempat koreksi berbulan-bulan. 2. Nggak sabaran. Beli emas buat jangka pendek, berharap sebulan 2 bulan udah untung besar. Begitu harga nggak naik-naik, malah panik dijual rugi. 3. Salah pilih tempat beli. Ada yang beli emas fisik di toko yang ngasih harga jauh di atas pasar. Atau beli secara online tapi dari penjual yang nggak jelas. Begitu mau jual, selisihnya terlalu jauh. 4. Beli emas digital tapi nggak paham fee dan spreadnya. Kadang spread di aplikasi bisa cukup besar, dan orang mikir mereka beli harga pasar. Padahal enggak. Boncos itu bukan karena emasnya jelek, tapi karena strateginya nggak tepat. Sekarang kita bahas hal yang bikin banyak orang heran. Harga emas naik, tapi masih rugi. Gimana ceritanya? 1. Spread harga beli dan jual. Harga emas Antam punya 2 angka. Harga beli adalah saat kamu beli dari penjual. Harga jual kembali adalah saat kamu jual ke penjual. Contoh, hari ini kamu beli 1 gram emas Antam di harga Rp1.916.000. Tapi kalau kamu langsung jual hari ini juga, harganya bisa cuma Rp1.800.000-an. Selisih Rp100.000 lebih per gram. Itu artinya, kamu harus nunggu harga emas naik cukup jauh dulu biar balik modal. Jadi, kalau kamu beli kemarin terus langsung jual hari ini, meskipun harga naik Rp20.000, kamu masih tekor karena spreadnya lebih besar. 2. Ukuran pecahan kecil spread lebih besar. Kalau kamu beli emas 0,5 gram atau 1 gram, spreadnya lebih tinggi daripada emas batangan 5 gram atau 10 gram. Kenapa? Karena biaya cetak per gramnya lebih mahal di pecahan kecil. Semakin kecil pecahannya, semakin tinggi biaya per gram. 3. Beli saat hype. Banyak orang beli emas pas media heboh. Misalnya waktu The Fed ngumumin pemangkasan suku bunga, dolar melemah, harga emas naik, semua orang latah beli. Tapi beberapa minggu kemudian, harga turun karena koreksi alami. Nah, mereka yang beli pas euforia dan gak sabar, begitu harga turun sedikit, malah jual rugi. Ya boncos. Cerita investor emas yang sabar versus yang boncos. Mari kita bandingkan 2 karakter investor emas. Si A, si panikan. Beli emas 1 gram di Rp1.920.000, pas lagi heboh-hebohnya. Baru pegang seminggu, harga turun jadi Rp1.870.000. Langsung panik, dijual. Rugi Rp50.000. Kapok, nggak mau beli emas lagi. Si B, si sabar. Beli emas tiap bulan sejak awal 2022, Rp500.000 per bulan. Gak peduli harga naik turun, dia jalan terus. Sekarang udah punya emas total sekitar 10 gram. Harga rata-rata belinya di kisaran Rp1.500.000 per gram. Di harga sekarang Rp1.916.000, dia untung besar. Moral of the story. Yang sabar cuan. Yang panik boncos. Apa kata data? Sekarang mari kita lihat data secara historis. April 2023, emas Antam Rp1.200.000. Januari 2024, Rp1.300.000. April 2024, Rp1.420.000. Desember 2024, Rp1.750.000. April 2025, Rp1.916.000. Kalau kamu beli emas secara berkala dari tahun lalu, kamu cuan besar sekarang. Sementara yang baru beli beberapa hari lalu, ya belum tentu untung tergantung timing dan pecahannya. Belajar dari kesalahan biar gak boncos lagi. Nah, kalau kamu merasa, duh, gue salah satu yang boncos nih, gak usah sedih. Yang penting kamu belajar dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Berikut beberapa tips biar kamu gak boncos lagi.
1. Jangan beli emas untuk jangka pendek. Emas bukan buat trading mingguan. Dia cocok untuk 3-5 tahun atau lebih. 2. Gunakan strategi dollar cost averaging, DCA. Beli rutin setiap bulan, misalnya Rp200.000 per bulan. Gak usah mikirin harga hari itu, yang penting konsisten. 3. Pilih pecahan lebih besar. Kalau memungkinkan, beli emas batangan minimal 5 gram atau 10 gram. Spreadnya lebih kecil, jadi lebih cepat untung. 4. Beli dari tempat resmi. Antam, Pegadaian, Bank Syariah, atau platform online resmi. Pastikan dapat sertifikat asli dan harga transparan. 5. Simpan dengan aman. Kalau punya emas fisik, simpan di brankas atau sewa safe deposit box. Kalau emas digital, pastikan di platform terpercaya. Bandingkan dengan investasi lain. Biar adil, yuk kita bandingkan performa emas dengan instrumen lain. Jelas banget, emas saat ini adalah salah satu aset paling cuan dengan risiko rendah. Apalagi di tengah kondisi geopolitik dunia yang gak stabil, banyak orang makin percaya pada emas. Emas itu emosi tertunda. Banyak orang salah kaprah soal emas. Mereka kira emas adalah jalan pintas menuju kaya. Padahal emas itu jalan panjang menuju kaya yang stabil. Emas bukan buat kamu yang pengen cuan cepat. Tapi buat kamu yang pengen cuan pasti. Karena emas gak bakal ngasih kamu kejutan ekstrim. Tapi juga gak bikin jantungan kayak saham. Dia diem, tapi pasti. So teman-teman, kesimpulan hari ini. Harga emas Antam rekor baru, Rp1.916.000 per gram. Tapi masih ada yang boncos karena salah strategi. Jangan kejar cuan cepat, kejar cuan konsisten. Emas itu cocok buat jangka panjang, bukan spekulasi harian. Dan yang penting, belajar dari kesalahan dan mulai dengan strategi yang benar. Kalau kamu pernah boncos, jangan malu. Itu bagian dari perjalanan. Yang penting, ambil pelajaran, dan jangan ulangi. Kalau kamu suka insight kayak gini, jangan lupa klik like. Tulis di komentar, pernah boncos emas, ceritain dong. Share ke teman kamu yang lagi galau mau beli emas. Dan tentu aja, subscribe biar gak ketinggalan konten cuan lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay invested, dan ingat, yang sabar, akhirnya cuan.